Yo, what's up guys? Kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian nonton sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Dan tolong ya guys, buat kalian sama player football, ayo bantu saling subscribe ya guys, biar aku makin semangat juga nanti buat konten-kontennya ke depannya. Dan mohon maaf guys untuk ini suara aku agak karena sakit jadi mungkin agak kurang jelas ya. Dan di sini aku mau bikin konten untuk buat skuadku sendiri dari pemain bonusan daily penalti ya. Mungkin kalau kalian tahu dan sudah dapat pemainnya ini ya. Karena memang masih kebanyakan juga yang aku lihat di waktu di push divisi itu masih ada yang pakai skuad dari bonusan daily penalti ya, dan itu memang bagus-bagus. Nanti aku juga tunjukkan urutannya pemain apa aja yang bagus. Dan di sini aku sudah tata rapi juga untuk skuadnya ini, pemain yang aku isikan pemain siapa saja ya. Jadi ini aku pilih yang menurutku yang gacor-gacor. Dan di sini untuk kipernya ini aku kasih ini untuk Jan Oblak ya, tingginya 188 dengan ini maksudnya bukan pemain intinya sih. Jadi untuk di kiper penggantinya. Dan untuk yang kedua itu aku kasih untuk si Beckenbauer guys. Ini bukan bonusan penalti ya, memang untuk si Beckenbauer. Tapi dapatan sih. Misalnya kalian gacha terus kalian dapat gratis sih, pokoknya itu. Ini aku kasih ini Beckenbauer juga aku pilih lah. Cuma intinya ini bukan dari daily penalti ya. Kalau misalnya kalian tahu, kayak seperti bonusan gratis lah. Kalau banyak yang dapat juga ini. Ini kartu yang bagus ini juga karena pembangun serangan dengan tinggi hampir 190 juga ya guys. Meskipun nggak terlalu tinggi, hanya 186an. Tapi memang untuk kartu ini bagus banget karena memang kayak bermainnya pembangun serangan dan masih banyak juga yang pakai guys. Makanya karena itu aku taruh di tim kedua. Dan untuk jadi tim pemain pengganti ini yang gak aku dapetin ya guys. Dari daily penalti beberapa juga ada yang gak aku dapet. Seperti contohnya si Ronaldo sama Maradona itu aku gak dapet ya guys. Dan ini juga aku kasih si Endrick. Langsung kita review dulu ya untuk tim penggantinya. Dan ini Nestac ini juga dapat ya guys. Ini kalian kan dapat ini, pokoknya semua full bansos kok ini guys. Dan untuk yang tim utamanya itu aku kasih yang daily penalti. Nah untuk yang pemain penggantinya itu aku kasih dari juga bonusan dari secara gratis dari Konami. Begitu guys. Dan pasti banyak kalian juga yang sudah dapat ya dari semua pemain yang ada di ini, yang di videoku ini untuk konten kali ini. Dan ini yang paling baru juga ini si Serginho karena kemarin aku juga dapat. Dan ini pemain juga baru keluar. Ini gila, ini sumpah buat kalian kalau pakai meta crossing ini, kalian pakai pemain ini bagus guys, seriusan. Dan juga ada pemain pengganti aku kasih Belletti gratis. Epic dari Konami juga double booster dengan rating yang bagus. Lalu juga ada David Villa, ini aku dapat beli ya guys, beli dari kalian berapa pakai koin biasa juga kok, kayak ada kok David Villa sama si Torres itu. Jadi untuk intinya dari videoku untuk yang pertama ini tim utama itu aku kasih pemain full daily penalti bonusan. Nah yang tim pemain pengganti itu aku kasih untuk bonusan dari Konami ya. Dan untuk Fernando Torres ini juga itu, dan ini Torres ini bagus sih kalau menurutku, enteng banget guys. Jadi kalau aku masih push divisi 1 itu aku terkadang kalau lagi mood-moodnya ya, itu aku pakai si strikernya itu si Torres guys, karena memang bagus. Dan ini juga ada Pep Guardiola dengan hanya pembelian berapa ribu aja itu kalian dapat Guardiola ini ya guys. Cuma kalau dari segi pengalamanku aku pakai ini itu skillnya, statistiknya kurang banget guys. Jadi agak jelek sih menurutku, apalagi posisinya sebagai orkestrator gitu loh. Dan ini juga Ruben Neves
Dan apalagi untuk sekarang yang buat kalian yang sudah berbulan-bulan belum login Konami, itu kalian baru login nanti juga akan dapat si Ruben Neves ini ya guys. Jadi gitu, karena ya mungkin Konami menarik untuk player-player baru karena sekarang sudah mulai lama. Jadi kita langsung aja ke pembahasan untuk pemain penalti ya guys, yang bonusan gratis penalti. Untuk yang pertama ini aku kasih dari GK, itu yang paling gacor ini si Victor Baya ya guys, dengan tinggi 184 meskipun pendek tapi agresifnya itu bagus. Selama kalau racikan kalian itu bener ya guys, ingat selama racikan bener. Tapi kalau racikannya gak bener ya rugi sih. Di sini juga aku pakai formasi 4-3-3. Dan yang kedua itu aku center back yang paling masih banyak dipakai, si Tony Adams guys. Kalau kalian sudah dapet ini langsung pakai ya. Karena memang untuk center back ini Tony Adams, ini statistiknya itu udah 95 lebih ya guys, rata-rata ya. Jadi lumayan bagus juga. Memang dari kecepatan masih agak kurang sih kalau menurutku ya untuk si Tony Adams. Tapi untuk dari segi tingginya itu masih bagus dengan mengcounter si meta crossing ya. Dan yang kedua itu ada Josko Gvardiol, itu 185 tingginya dan pos gaya mainnya pembangun serangan guys. Jadi kalau kalian misalnya punya Tony Adams, kalau misalnya kalian nggak punya si Beckenbauer, itu bisa pakai si Josko ini karena duet dengan pembangun serangan dan perusak. Lalu back kanan, sisi back sayap kanan ya aku kasih si Daniel Carvajal guys, karena masih belum ada yang bisa gantiin posisi ini di pemain gratisan penalti ya guys. Untuk si Daniel Carvajal ini hanya tingginya kurang 173, tapi untuk serangannya itu bagus ya untuk kayak sebagai pemain back penyerang. Dan ini Costa Curta ini pemain yang masih dijumpai ya dan dipakai oleh orang-orang dengan tinggi 182, tapi statistiknya gila sih, bagus banget. Kalau kalian nggak punya epic ya, posisi LB atau RB, itu kalian bisa pakai ini guys, ini bagus. Cuma kalau saranku jangan ditaruh di center back ya atau CP. Ini Costa Curta ini pasti kalau kalian menjumpai di push divisi 2 itu masih banyak guys. Memang bagus, itu pun aku ini pakai ini sudah 1000 match guys. Bayangin 1000 match pakai si Costa Curta karena memang sebagus itu. Kalau aku kemarin gak dapat Maldini atau Thuram, mungkin aku sudah pakai back itu guys. Lalu di posisi DMF ini aku kasih si Kante guys, meskipun tingginya pendek ya 168 seperti tingginya orang Asia pada umumnya, tapi gaya permainannya ini box to box guys. Dan kalau box to box ini kayak menyeimbangkan untuk lini tengahnya di bagian CMF kiri kanan itu lebih, kalau menurutku lebih seimbang lah. Enak kok seriusan kalau pakai box to box daripada orkestrator ya. Kalau kalian pengen main nyantai lebih baik pakai box to box. Dan di sisi CMF-nya satunya itu aku kasih si David Beckham guys. Karena apa? Ini David Beckham ini untuk kalian pakai meta crossing ini bagus banget, karena ya ini si raja sniper ya sebelum si Toni Kroos. Memang untuk David Beckham ini kalau pakai posisi CMF bagus, cuma ya untuk kayak permainannya masih orkestrator terus guys, kurang enak lah. Konami selalu menghadirkan orkestrator terus, jadi kayak terlalu banyak lah pemain dengan gaya permainan itu. Dan yang selanjutnya ini ada Jack Wilshere yang mendampingi si Kante dan si Beckham. Ini Jack Wilshere ini tingginya pendek, cuma lincah dan kontrol bolanya itu bagus. Dan untuk skit dari tendangannya itu juga bagus ya guys. Hanya ya mungkin pendek juga, dan beberapa bulan yang lalu sudah dikeluarkan untuk double boosternya epicnya. Dan ya seperti yang kalian duga, statistiknya tidak jauh beda dengan bonusan ini ya, untuk si bonusan penalti Jack Wilshere. Jadi kalau kalian lebih baik pakai yang bonusan aja. Dan untuk penyerang sisi sebelah kanan itu aku kasih si Frank Ribery. Buat kalian yang sudah dapat,
cuma jarang dijumpai ya, karena memang statistiknya itu menurutku jelek dan kurang ya guys. Meskipun jago gocek juga dan tendangannya bagus oke, tapi untuk kontrol bola dan cara mainnya menurutku masih kurang ya guys, dengan meta yang sekarang ya. Dan ini yang paling masih banyak dijumpai juga si Neymar Junior, masih yang di Santos itu ya guys. Ini juga bonusan dari gratis penalti tap untuk yang season sebelumnya. Dan ini yang paling bagus, ini lincah, kesadaran menyerang, kontrol bola, semuanya udahlah paket lengkap untuk ini sih guys. Ini aku masih terkadang pakai juga. Jadi selain si Fernando Torres, itu aku selalu pakai si Neymar ini guys, karena memang bagus juga dan untuk cara permainannya itu sesuai dengan gaya mainku ya guys. Dan untuk striker tunggal untuk di tengah itu aku kasih si Didier Drogba guys, dari Pantai Gading, dengan tinggi 189 untuk segi tendangan dan sundulan itu mantap, gacornya minta ampun, cuma gaya bermainnya kurang karena pemburu peluang. Apalagi untuk kecepatannya masih sudah kurang ya guys, karena memang udah dapat bonusan itu dikasih yang versi tuanya oleh Konami guys gitu. Jadi ini guys untuk squad tim utama untuk dari bonusan daily penalti ya guys. Buat yang kalian belum dapat, segera incar yang seperti yang kalian mau. Dan untuk yang tadi pemain penggantinya itu aku kasih juga pemain bonusan ya, dari semua dari Konami. Jadi kalau menurutku yang paling bagus yang pertama itu ada si Costa Curta ya guys. Ini menduduki peringkat pertama sebagai LB, RB itu bagus dia. Dan masih banyak yang pakai dan aku sekarang masih pakai ya. Terkadang kalau turamku lagi jelek gue pakai si Costa Curta. Dan yang kedua ada si Neymar Junior. Ini sebagai striker ini bagus. Kalau kalian gak punya striker atau posisi sayap kosong, belum ada pemain bagus, pakai Neymar aja guys, bagus. Dan yang ketiga ada si Tony Adam, dengan tinggi dan gaya bermainnya perusak itu bagus. Jadi segitu guys untuk 3 pemainku yang menurutku paling bagus. Dan ini untuk squad tim gratisan ya dari Konami gitu. Semoga kalian yang menonton ini juga terhibur dan mendapatkan informasi yang menurut dari aku juga ya guys. Dan aku saranin kalau kalian mau pakai pemain yang dari gratisan Konami, pakai 3 pemain itu, Costa Curta, Neymar, dan Tony Adam. Jadi segitu aja guys untuk videoku kali ini. Semoga kalian yang nonton sehat-sehat selalu dan menikmati semuanya. Jangan lupa subscribe.